Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di sebuah desa yang damai, ada sebuah mushola sederhana yang sering dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat setempat. Mereka sering datang untuk menimba ilmu dan mendengarkan cerita dari Abu Nawas yang terkenal itu. Bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena pemikiran yang bijaksana dan juga pendekatan dakwahnya yang penuh dengan kasih sayang. Semua orang sangat menghormatinya. Suatu hari, datanglah seorang ustadz muda yang dikenal memiliki pandangan Wahabi, seperti Wahabi lainnya. Ia yakin bahwa ajarannya adalah yang paling benar, dan dia mengklaim bahwa ajarannya adalah ajaran untuk kembali kepada Islam murni, seperti zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Dengan keberanian dan tekad bulat, ia datang dengan niat untuk berdebat dengan Abu Nawas, untuk mempertanyakan amalan-amalan yang menurutnya bid'ah dan tidak sesuai dengan ajaran yang ia yakini. Ustadz muda itu dengan penuh keyakinan dan merasa benar membuka perdebatan dengan suara yang lantang. Abu Nawas, saya melihat orang-orang di desa ini melakukan banyak amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Mereka berzikir berjamaah, memperingati maulid Nabi, membaca Yasin dan tahlil, bahkan kunut dalam sholat subuh. Juga melakukan amalan-amalan aneh lainnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pernyataan lantang itu. Abu Nawas mencoba berpikir positif bahwa pemuda ini datang bukan dengan niat yang buruk, melainkan ingin mencari sebuah pemahaman. Dengan santai dan suara lembut, Abu Nawas mulai berbicara. Kau benar saudaraku, kita memang dianjurkan untuk mengikuti Rasulullah. Akan tetapi, kita renungkan lebih dalam lagi. Apakah setiap hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah otomatis menjadi bid'ah yang sesat? Di dunia ini banyak sekali amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi bermanfaat bagi umat Islam. Contohnya, azan dengan pengeras suara atau khutbah dengan bahasa Indonesia. Semua itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Apakah kamu pernah mendengarkan dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah melakukan khutbah dengan bahasa Indonesia? Tentu saja tidak pernah saudaraku. Akan tetapi semua itu kita gunakan sebagai sarana untuk memperluas dakwah kita. Abu Nawas kemudian melanjutkan, ingat ya wahai saudaraku, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memulai di dalam Islam sebuah sunnah yang baik, sebuah tradisi yang baik, maka orang itu mendapatkan pahalanya, juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, selama sesuatu yang baru itu membawa kebaikan dan tidak melanggar syariat, maka itu tidak termasuk bid'ah yang menyesatkan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Ustadz Wahabi itu terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan memberikan jawaban yang begitu sederhana, namun logis. Baiklah Abu Nawas, tapi bagaimana dengan maulid Nabi? Bukankah maulid Nabi itu bid'ah Abu Nawas? Rasulullah tidak pernah merayakan kelahirannya. Rasulullah tidak pernah memperingati ulang tahunnya. Mengapa banyak orang merayakan maulid Nabi sekarang ini? Abu Nawas hanya tersenyum. Beliau paham ini topik yang sering menjadikan perdebatan di kalangan umat Islam. Saudaraku, merayakan maulid Nabi bukanlah bid'ah yang menyesatkan. Bila dilakukan dengan niat yang benar dan dengan cara yang sesuai dengan syariat, maulid Nabi adalah cara kita mengingat perjuangan Rasulullah. Apakah menurutmu salah apabila kita bersyukur atas kelahiran orang yang telah membawa rahmat bagi seluruh semesta alam itu? Bahkan Rasulullah sendiri pernah berpuasa di hari Senin sebagai bentuk syukur atas hari lahirnya beliau. Apakah kamu lupa jika Rasulullah pernah bersabda, hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengenang hari kelahirannya dengan cara berpuasa.
Oleh karena itu, Maulid Nabi yang diisi dengan amalan-amalan kebaikan, membaca sholawat, tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Ustadz Wahabi itu mengangguk-ngangguk. Ia tampak berpikir, akan tetapi ia menyela lagi. Tapi Abu Nawas, jika ini bentuk cinta, mengapa Rasulullah tidak pernah merayakan hari kelahirannya sendiri? Tidakkah itu cukup menjadi dalil bagi kita agar kita tidak melakukan Maulid Nabi seperti biasanya lagi, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum. Dengarlah saudaraku, Rasulullah mungkin tidak pernah merayakan kelahirannya secara formal, tidak merayakan Maulid Nabi seperti kita. Akan tetapi, dengan itu bukan berarti kita dilarang merayakan Maulid sebagai bentuk kita menghormati Rasul kita. Selama perayaan Maulid itu dilakukan dengan cara yang baik, tidak melanggar syariat, diisi dengan sholawat, kemudian mengingat ajaran Rasulullah, dan selanjutnya memperbaiki akhlak kita, tidak ada yang salah dengan itu. Apakah gara-gara kita syukur atas kelahiran Rasulullah, kita sedang dinilai berbuat dosa? Tentu saja tidak, saudaraku. Justru dengan mengingat kelahiran Rasulullah, kita bisa memperkuat cinta kita dan juga pengabdian kita kepada Allah dan Rasulullah. Lagi pula saudaraku, Rasulullah sendiri seperti kataku tadi, pernah berpuasa di hari Senin sebagai bentuk rasa syukur karena pada hari itu beliau dilahirkan. Ini adalah salah satu bentuk yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa mengingat dan merayakan kelahiran Rasulullah bukanlah sesuatu yang dilarang. Perayaan Maulid Nabi hanyalah salah satu cara kita untuk mengingat dan meneladani Rasulullah SAW. Mendengar itu, Ustadz Wahabi muda itu mulai ragu dengan pandangannya. Akan tetapi, karena waktu sudah hampir maghrib, maka perdebatan antara Abu Nawas dan Wahabi tersebut tertunda, sehingga perdebatan kedua akan dilanjutkan pada esok harinya. Perdebatan kedua ini akan mengangkat tema, yaitu apakah zikir bersama-sama merupakan bid'ah? Jangan lewatkan ceritanya besok pagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.